Saya sharekan di sini. Modulnya mana ya? Program linier. Nah, ini dia ya modul kalian. Program linier itu materinya, nah ini. Materi syaratnya adalah, udah kelihatan ya di layar kalian ya? Kelihatan, Bu. Oke, ya. Nah, materi syaratnya, nah ini kalau saya membaca buku itu biasanya pertama yang saya lihat adalah peta konsep itu. Kalau pelajaran ya, supaya ngerti nih di modul ini, di materi ini yang akan dibahas itu apa saja. Nah, materi syaratnya itu adalah persamaan dan pertidaksamaan linier yang sudah kalian bahas di kelas 10 ya sama Pak Widi. Ini syarat penting kalian bisa belajar program linier gitu. Kalau enggak macet nanti, enggak nyampe-nyampe di program liniernya. Nah, kemudian program linier itu selalu berkaitan dengan permasalahan real, permasalahan nyata gitu ya. Nah, kemudian permasalahan program linier itu apa saja? Nah, nanti di sini ada daerah penyelesaian ya, daerah DP gitu kan. Daerah penyelesaian. Kalian harus tahu dulu menentukan daerah penyelesaiannya yang mana sih gitu kan. Nanti permasalahan program linier nanti isinya adalah syarat-syarat ya. Dibatasi oleh syarat-syarat apa nih? Masalah-masalahnya apa saja? Kemudian fungsi tujuannya apa? Nah, gitu. Jadi nanti daerah penyelesaian ini berkaitan dengan pertidaksamaan ya, lebih dari atau kurang dari gitu. Selalu ini ya, nggak pernah yang kayak gini nanti garisnya putus-putus, nggak nyambung, nggak ikut. Yang ini antara lebih besar atau lebih kecil gitu. Kemudian, nah nanti ada yang ini adalah kendalanya ya, fungsi syaratnya di sini untuk menentukan daerah penyelesaian. Kemudian fungsi objektifnya nih, fungsi tujuannya itu adalah yang dipakai untuk mencari penyelesaiannya. Nah, ini adalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, solusinya itu antara dua nih, dapat nilai maksimum atau dapat nilai minimum. Nah, permasalahan program linear hanya dua masalah ini ya. Jadi nggak ada yang abu-abu. Adanya adalah maksimum atau yang minimum. Nah, kemudian cara mendapatkannya itu bisa pakai uji titik pojok. Jadi nanti misalnya nih waktu kelas 10 ya, grafiknya seperti ini nih yang DP-nya di sini nih, daerah penyelesaiannya. Nah, berarti titik sudutnya, titik pojoknya, titik ekstrim ya, kalau Pak Widi bilang ya. Nah, ini adalah titik ekstrimnya DP nih. Nah, titik ekstrimnya ini kalian tentukan nih koordinatnya, berapa koma berapa. Nah, habis itu nanti substitusi ke fungsi tujuannya. Nah, baru ketemu nilai maksimumnya gitu ya. Kalau permasalahan DP di sini, ini permasalahan maksimum, nggak mungkin yang ditanya minimum. Nanti kalau minimum 0 dong, gitu kan. Nggak mungkin nih ditanya minimum, gitu. Atau kalian memakai garis lidik. Garis lidik itu apa, Bu? Nah, fungsi objektif ini kalian gambar. Digambar, misalnya, oh garis selidiknya saya pakai warna yang berbeda deh. Misalnya garis selidiknya setelah digambar garisnya seperti ini nih. Oh ya udah ini ditarik aja ke kanan. Nanti yang terakhir kena yang mana nih? Nah, ternyata yang ini nih. Nah, ini ditarik ke sini ternyata miringnya ke sana. Nah, ini terakhir kena. Dialah yang maksimumnya, titik pembuat maksimumnya. Atau pakai gradien juga boleh atau pakai apa lagi ya? Itu kalau kalian cari di internetnya mahir, nah kalian akan dapat macam-macam metodenya nih, nggak cuma ini aja ya. Ini yang saya bahas di modul hanya 2 ini, karena kalau saya munculkan banyak nanti enggak modulnya tambah banyak halamannya. Ini aja udah 24 ya, 24 halaman nih, gitu. Jadi nanti silahkan kalian coba cari lagi ya. Kalau pakai gradien gimana caranya? Ada pasti. Kemudian pakai cara apa lagi ya? Nggak cuma 2 ini kok, ada banyak. Oke. Apakah sampai di sini ada yang mau bertanya? Gambaran besarnya ya, gambaran besar di permasalahan program linear itu adalah ini nih. Nanti yang akan kita bahas. Maka nanti banyakan mayoritas adalah soal cerita gitu ya. Oke, saya lanjutin ya. Kalau nggak ada yang bertanya. Nah, sekarang kita masuk ke, nah ini dia. Kalau di pasar atau di mall gitu, kalian suka melihat ini ya,
biasanya kan tokonya itu terbatas ya tempatnya. Nah, tapi dia akan menyediakan berapa baju, pakaian, atau misalnya toko sepatu ya sepatu. Itu kan dia pasti pakai perencanaan, dia belinya harus sesuai dengan ukuran tokonya, jangan melebihi gitu ya. Kecuali kalau punya gudang. Nah, kalau nggak ada gudang, nanti nggak ada tempat buat nyimpen. Nah, itu juga diperhitungkan ya. Nah, di sini nih. Jadi, pasti nanti akan memperhitungkan mana ya, lahan yang terbatas nih. Kemudian jumlah rak. Nah, raknya juga terbatas. Nah, ini adalah kendala-kendala yang akan jadi garis-garis pembatasnya ya. Nanti yang jadi pertidaksamaannya. Kan biasanya gini, tidak boleh lebih dari, nah, tidak boleh kurang dari. Nah, itu adalah kendalanya. Kemudian apa yang mau dioptimalkan? Pasti keuntungannya gitu kan. Nah, keuntungan itu adalah fungsi tujuannya. Gitu ya. Permasalahannya ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, yang pertama, nah ini seperti ini. Ini adalah video pembelajarannya. Kalian tinggal scan. Nanti videonya seperti apa. Nah, ini kalau misalnya pertidaksamaan linear kalian lupa, ini saya tidak akan membahas di modul ini karena kelas 10 kalian sudah membahas ya. Jadi pokoknya sistem pertidaksamaan. Jangan, nah ini yang kita pakai yang ini. Kalau yang ini nanti kan jadi putus-putus garisnya ya. Kalau yang kurang dari atau lebih dari doang. Oke, sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Ini tentang apa ini? Sistem pertidaksamaan. Oke. Nah, sekarang ada dua model. Nah, ini kalau Bu Helen tuh biasanya gini. Kita lihat ke soal langsung deh ya. Jadi, nanti soalnya, nah ini, kita ke soal. Jadi nanti soalnya bisa jadi kalian analisa gambar, atau kalian menganalisa dari, sebentar, dari, nah gambarnya nggak ada. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian harus tahu dua-duanya ya, caranya gimana. Nah, kita lihat ke contohnya dulu ya. Karena kalian pasti belum pada membaca ini. Mana contohnya? Contohnya, nah ini dia. Saya ini dulu. Kalau waktu kelas 10, apakah kalian memakai acuan ini untuk menentukan daerah mana yang diarsir? Pakai acuan ini enggak? Sama Pak Widi? Atau pakai uji titik aja? Uji substitusi? Deo? Ingat saya sih uji substitusi Bu, saya nggak ingat yang kayak gini. Atau saya mungkin salah Oke. ingat. Nah, kalau sama Bu Ellen nanti kalian saya tawarkan pakai kayak gini supaya kalian nggak bolak-balik pakai uji titik ya. Gitu. Nah, misalnya gini. Kalau grafiknya, sebentar, ini andu-andu. Misalnya saya bikin persamaannya adalah 3X, cara pakai ini ya, acuan ini, supaya kalian paham cara pakainya. 2Y lebih dari 6. Nah, ini garisnya miringnya kemana nih? Garisnya miring kemana nih, supaya kalian nggak ketukar-tukar nanti gambarnya. Garis itu cuman ada 4 macam ya. Tegak, atau miring ke kiri, atau miring ke kanan, atau datar. Nah, garis itu cuman ada 4 ini. Garis lurus ya. Program linear itu nggak ada garis lengkung. Karena karena namanya program linear. Linear itu selalu garis lurus gitu kan. Jadi nggak ada program kuadrat, itu nggak ada. Program linear adanya. Oke, jadi semuanya garis lurus. Jadi acuan kalian adalah 4 model garis ini. Dia tegak lurus kah? Atau miring ke kiri? Ini namanya miring kemana nih? Miring ke kanan ya? Miring ke kanan atau miring ke kiri atau horizontal. Nah, sekarang kita lihat. Kalau soal kita yang ini nih, 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 6. Dia miring ke kiri atau ke kanan atau tegak atau horizontal? Kira-kira.
Saya mau sama em, siapa ya? Arwen. Arwen, gambarnya miring kemana? 3x plus 2y lebih besar sama dengan 6. Miring kemana, Arwen? Sebelah kanan ya, Bu. Miring ke kanan. Coba kamu bikin annotate deh, Arwen. Bikin annotate. Berarti yang ini kan ya, Bu? Yang ini. Berarti Mana ke garisnya? sana. Oke, sebentar. Nah, saya mau tanya sama Nanta. Nanta, gambarnya Arwen nih, warna biru nih. Benar Ya, Bu. atau salah? Sebentar, Bu. Saya yang satu lagi, bukan yang satunya lagi. Coba kamu bikin di sebelahnya gambarnya Arwen di sini. Bikin annotate. Sebentar, Bu. Segini, Bu. Oke, nah sekarang saya mau tanya sama Aurelius. Kamu setuju yang biru atau yang hitam? Yang hitam, Bu. Yang hitam. Kenapa? Alasannya apa? Karena tadi saya sempat iseng nyoba uji 0,0 gitu. Itu semuanya kayak titiknya tuh yang positif itu kayak 0,3 sama 0,2. Oh, oke. Aurelius, itu kita belum sampai ke situ. Nah, Oh, kita baru menentukan dia miring ke kiri atau ke kanan nih. Kalau yang di sini, ini miring ke mana ini ya? Namanya ya? Kanan kirinya di mana ya? Ini miring ke kanan, nyandar ke kanan gitu aja ya. Ini nyandar ke kanan. Nyandar ke kanan itu dia M-nya negatif min. Nah, kalau nyandar ke kiri itu gradiennya itu adalah, nah, jadi kemiringan garis itu berkaitan dengan gradien. Oke? Nyambung ya? Oke, nah sekarang tadi Aurelius benar kamu setuju yang hitam ya, Arwen ya, yang hitam ya. Kenapa? Kenapa yang hitam? Karena gradiennya M-nya apa nih? M-nya berapa di sini? M itu apa per apa sih? Icel? M itu apa per apa? Ayo, masih ingat nggak? Gradien itu apa per apa? SMP ya? SMP nih gradien. Benar nggak saya? SMP kalian udah belajar gradien belum? Tia? Udah ya? Nah, oke. Kalau menurut Tia nih, gradiennya berapa nih Tia? Oh, sebentar. Berapa Tia? Berapa? Y per X. Y per X. Bukan. Tia, min A per B ya. A itu koefisien X. Oh, sebentar. Sebenarnya si Arwen sebenarnya yang benar ya, yang biru ya. Arwen ya. Nah, berarti gradiennya berapa nih? Andra, gradiennya berapa? 2/3 bukan, Bu? A itu koefisien min 3. X. Nah, min 3/2 ya. A itu koefisien X, Y itu koefisien, B itu koefisien Y ya. Oke. Jadi yang benar yang ini. Yang Andra, kok yang Andra? Salah. Yang Arwen ya. Yang ini salah nih. Oke. Jelas? Apakah jelas kemiringan garis? Bisa ya? Pokoknya lihat gradiennya dulu. Nih, gradiennya min apa plus supaya kalian tahu. Ini min ya artinya ya, karena arah perjalanannya adalah ke sini nih. Ini arahnya ke sini nih. Nah, ini turun. Kalau ini naik. Nah, gitu tandanya. Ini plus, ini min. Nah, ini membedakan min plusnya dulu kemiringan. Karena kalau kalian menggambar garis miringnya keliru, ya kebalik jadinya ya. Oke.
Nah, sekarang dari soal yang ini tadi. Yang benar kan? Sekarang yang menjadi di daerah penyelesaiannya daerah yang mana nih? Marsha? Yang saya kotakin nih gambar yang benar nih. Yang sebelah mana? Kirinya gambar atau kanannya gambar yang menjadi daerah penyelesaiannya? Yang kanannya. Yang kanan? Kenapa yang kanan? Nah, itu Alasannya apa? tandanya lebih besar dari 6. Lebih besar. Oke, nah ini kalian mulai pakai acuan nih. Kalau kita memakai acuan X, nah kan koefisien X positif nih. Koefisien X positif 3 ya. Nah, berarti kita ambil yang nih, A-nya positif nih. Tanda di soal itu lebih besar dari, maka yang diarsir sebelah kanan garis. Berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Ini D ya, D-nya kayak P. Nah, apakah paham cara memakai acuan X? Bisa ya? Oke, kalau acuan Y gimana Bu pakainya? Nah, kalau acuan Y, berarti yang kita perhatikan adalah yang ini. Nih, koefisien Y berapa? Oh, plus 2. Nah, plus minusnya diikutin ya. Plus, nah ini koefisien Y. Kalau B-nya itu positif, kemudian tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka yang diarsir sebelah atas garis. Sebentar. Kok salah? Ini kan sebelah bawah ya? Oh, kacau nih. Ini bukan, yang ini ya. Ini. Kan tadi yang min ya. Ini minus. Gimana sih Bu Helen nih? Yang min ya, yang ini salah. Arwen ya, yang benar yang ini ya. Tadi saya salah deh lihatnya. Ini kan min gradiennya, berarti yang kita yang pakai yang min ini ya. Sorry, saya nge-lag nih. Oke, kemudian tadi yang sebelah kanan ya, daerah penyelesaiannya ya. Sebelah kanan kalau acuan X, sebelah atas kalau acuan Y. Nah, berarti sebelah ke sana nih. Kanannya garis dan sebelah atas kan karena miringnya ke nyandar ke kiri berarti pasti dia punya sebelah kanan atas ya. Kanan atas gitu. Apakah jelas? Pakai acuan? Jadi nah, kalau pakai acuan kalian jadi ngerti nih gambar saya keliru apa enggak nih. Kan harusnya kanan atas, tapi kok ini kanan bawah? Wih, ini pasti salah gitu kayak tadi saya ya. Gitu. Jadi perhatikan benar supaya kalian nggak ketukar. Oke. Coba lagi ya. Coba lagi nih saya bikin soal baru. Kalau soalnya adalah min 2x plus 5y lebih besar dari 7 misalnya. Nah, gambarnya kira-kira miring ke kiri apa ke kanan? Prisil. Miring Itu kemana, Prisil? berarti cek gradiennya dulu kan ya, Bu? Gradiennya berapa? Min apa plus? Plus. Nah, kalau plus berarti gambarnya, coba kamu bikin annotate sambil bikin annotate. Itu nggak, Bu? Ya, terus sama dengan? Plus kan karena min dikali min? Ya. Ya, sama dengan plus. Terus gambarnya, kamu bikin di sini aja deh. Kamu gambar di sini aja. Nih. Nah, yang tempatnya lega. Di sini nih. Gambar garisnya.
Berarti kalau plus dia nyender ke kiri, Bu. Nyandar ke, coba digambar, karena takut kebalik nih kanan kirinya. Kayak gini. Ini nanti gradiennya negatif karena turun. Nah, berarti, Oh, kalau, oke. nah dibalik. Berarti gini. Ya, jadi ini saya hapus dulu ya. Nah, oke, Iya. sekarang saya terima kasih Prisil. Sekarang sama Brilian. Sekarang yang menjadi daerah penyelesaiannya yang sebelah mana Brilian? Sebelah mananya garis? Tunggu. Kiri atas waduh. Kiri atas, coba Yang kiri. Ya, X-nya itu karena X-nya minus ya. minus. Berarti Ya. X-nya minus, kemudian ini tandanya lebih dari, ya udah kali min 1 dulu gitu ya. Kali min 1 Iya. dulu, ini jadinya 2X, jadinya kurang dari. Nah, ini sudah lebih besar yang kurang dari. Kiri, benar. Kemudian Y-nya sudah positif, lebih dari. Berarti atas, benar. Kiri, atas. Kiri atas, berarti sini ya. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Ya, Brilian, benar. Apakah ada yang belum nangkep memakai acuan XY? Anji, paham? Paham, Bu. Oke, karena kenapa saya giring kalian memakai acuan? Karena nanti garisnya bakal banyak. Kalau kalian substitusi terus, capek. Kalau pakai acuan ini langsung tahu nih, oh ini kiri langsung kelihatan nih. Kalau di sini lebih besar, kok ini min, berarti kebalikannya ya, lawannya ya. Kalau X itu antara kanan kiri. Kalau X positif lebih dari berarti kanan, kalau X negatif dia tandanya lebih dari berarti kiri. Kalau Y itu untuk atas bawah. Gitu cara melihatnya. Nah, coba sekarang kalau kita cek pakai ini deh. Sebentar, ini saya hapus dulu ya. Kita pindah ke sini tadi. Saya langsung cari soal yang banyak garisnya aja ya. Nah, ini yang B nih. Nah, X plus Y kurang dari 4. Ini nanti yang diarsir sebelah DP-nya sebelah mana nih? Nah, DP-nya itu sebelah mana garis? DP. Nah, sebelah mana nih? Yang menjadi daerah penyelesaian sebelah mananya garis? DP-nya. Dan T. Yang diarsir nanti atau daerah penyelesaiannya nanti sebelah mananya garis kalau X plus Y kurang dari sama dengan 4. Itu berarti 1 kan, Bu ya? 1. Itu berarti kiri bawah. Ya, betul. Kemudian lagi yang kedua, yang 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Nah, ini daerah 6-nya kok jelek banget ya. 6. Nah, ini daerah penyelesaiannya adalah yang sebelah mana garis. Nah, Frans, sebelah mananya garis, Frans? 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. DP-nya di sebelah mana? Sebelah mana, Frans? Bu, kayaknya mic-nya Franz bermasalah. Oh, mic-nya Frans bermasalah. Oke, chat aja, ditulis chat. Frans sudah nulis belum? Di chat aja, Frans. Kanan
atas. Coba lihat ya, kanan atas. Oke, ya. Kanan karena X-nya positif ya. Atas karena Y-nya positif. Oke. Kemudian masih ada lagi. Nah, ini. X kurang dari sama dengan 3Y. Nah, ini DP-nya. DP ada diketik kok. Ini ya udahlah, nggak apa-apa, udah terlanjur. Nah, sekarang yang ini. X kurang dari sama dengan 3Y. Nah, daerah penyelesaiannya ada di mana nih? Saya mau tanya sama Gaby. Di mana, Gab? Daerah penyelesaian yang X kurang dari sama dengan 3Y. Mana, Gab? Kalau bingung pindah ruas dulu, Gab. Kalau bingung pindah ruas dulu. X-nya dijadikan satu ruas biar nggak bingung. Dapat? Kanan bawah ya, Bu. Nggak ngerti, Bu. Kanan. Gini. Diubah dulu jadi gini, Gap. X min 3Y. Tandanya, tanda pertidaksamaannya tetap kurang dari ya. Kurang dari 0. Nah, kayak gini jadinya, GB. Nah, sekarang bisa nih. Berarti daerah penyelesaiannya sebelah mana nih? X-nya positif, tapi tandanya kurang dari, Gap. Berarti dia kanan apa kiri? Kiri, Bu. Kiri, kebalik kan? Nah, kemudian ini Y-nya negatif. Kok kurang dari? Kalau negatif kan harusnya bawah nih. Tapi tandanya kurang dari. Berarti dibalik lagi, Gap. Jadi Atas. atas. Nah, semoga nanti semakin paham deh, Gaby. Ya, nanti sambil dilihat ya acuannya ya. Kemudian yang terakhir adalah yang ini. Yang Y kurang dari 3X. 3X. Nah, yang ini daerah penyelesaiannya di sebelah mana garis nih? DP. Nah, saya mau tanya sama siapa ya yang tadi belum ya? Gilmore. Daerah penyelesaiannya sebelah mananya garis? Gilmore. Kalau bingung pindah ruas dulu, kayak yang apa? X kurang dari sama dengan 3Y tadi. Bebas mau Y-nya yang pindah atau yang 3X-nya pindah, sama aja. Nggak ada yang salah. Kanan bukan, Bu? Kanan, kanan bener kanan. Berarti Kanan itu apa? kanan bawah. Kanan bawah. Ya, betul. Kanan bawah ya. Nah, sekarang baru kita gambar nih. Sekarang kita gambar. Nah, gambarnya kalau yang ini caranya adalah cara cepet ya. Kalian bikin kayak gini ya, tabel kayak gini ya. Pakai tabel kalau X-nya 0. Salah. Ini maksudnya mau Y. Ini Y. Kok merah semua sih ya? Sebentar, ganti warna. Ini Y. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 4. Kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? 4. Nah, ya udah 0,4. 4 di sini kira-kira ini 2.
Ini 4. Nah, ini 4 nih di sini. Kemudian 4,0. Ini 2, ini 4. Nah, di sini 4. Nah, ini kita garis dulu nih. Ke sana 0. Ini yang diarsir adalah kiri bawah. Nah, sebelah sini nih. Nah, maksudnya yang jadi DP-nya ya. Kemudian yang garis kedua nih. Kalau X-nya 0, tutup aja X-nya. Ini jadi Y-nya adalah 6 dibagi 3 ya. Jadi 2 nih. Di sini nih. Saya pakai warna yang berbeda biar kelihatan bedanya. Di sini nih. Ya kan? 2. Kemudian kalau Y-nya yang 0 nih ditutup aja. Jadinya 6 dibagi 2 gitu ya. 6 dibagi 2, 3. 3 itu di sini nih. Nah, kita gambar di sini. Ini garisnya. Alah, mereng-mereng ya. Sebentar. Kan ada garis lurus ya. Sebentar, cari garis lurus. Ini dia. Ke sini. Nah, ini garis kita yang kedua. DP-nya di mana? Kanan atas ternyata. Oh, kebalik. Jadi dia ke sini ya. Arahnya ke sana nih. Nah, kemudian yang garis ini tadi. Garisnya kalau yang kayak gini gimana, Bu? Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Ya udah, berarti dia lewat sini. Dia lewatnya adalah di 0,0 nih. Maka titik yang satunya kalian coba aja. Pakai yang Y-nya 1 nih. Kalau Y-nya 1, X-nya 3 ya. Berarti 1,3. Nah, 1,3 di sini titiknya. Nah, semoga dia tepat deh. Nah, sekarang kita gambar garisnya ke sana nih. Nah, oke. Nah, sekarang garis yang terakhir nih. Kalau kalian masih bingung, pakai aja tabel kayak gini ya. Garis linear mah minimal 2 titik kita udah dapat. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Ya 0 juga. Ya udah, pilih satu. Sekarang X-nya yang 1 nih. Masukkan 1 kali 3 ya, 3 nih. Jadi 1,3. Kebalik ya tadi ya. Sebentar. Kalau Y-nya 1, oh. Oke, ya udah nih. Kasih nomor aja ya, biar nggak ketukar nih. Ini garis 1, ini garis 2, ini garis 3, ini garis 4. Nah, berarti ini tadi yang garis 4 ya. Jangan ketukar ya. Nah, sekarang kita gambar yang ini tadi nih. Ini tadi adalah kalau X-nya ini XY. XY. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 tadi ya. 0. Kalau Y-nya yang 1, Y-nya 1, nah X-nya yang 3, kebalik tadi ya. Berarti gambarnya 0,0 di sini. 0,0 sama 1,3 nih di sini. Nah, ini dia yang kita hubungkan dengan garis ke sana. Nah, ini garis yang ketiga ya. Ini garis yang ketiga. Nah, tadi garis ketiga kemana nih? Kiri atas. Nah, kiri atas ke sana ya. Nih. Kemudian yang garis keempat di mana? Kanan bawah. Kanan bawah itu ke sini. Oh ya udah, DP-nya itu ada di sini nih. DP-nya. Oke? Ini adalah DP. Nah, apakah paham? Ingat lagi ya caranya ya. Apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau mau bertanya. Ibu, saya masih kurang ngerti yang X lebih kecil dari 3Y, kenapa bisa jadi kiri atas? X lebih kecil dari 3Y. Ah, ini nih. Kita pindahin ke sini ya. Nih, ke sini. X min, kalau misalnya kalian lebih enak memakai patokan lebih dari, ini kan kurang dari nih. Kita kali aja pakai min 1 ya. Dikali min 1 kali min 1. Ini kok jadi kayak ini ya, sebentar. Kok kayak X min 1 ya? Nah, kacau nih. Bentar. Ini dikali, nah min 1. Nah, kayak gini. Berarti di sini menjadi min X plus 3Y ya. 3Y.
Nah, lebih besar daripada 0 ya, Priscil ya, benar? Ya, Bu. Nah, dari sini kelihatan nih, X-nya kok min. Oh, berarti kiri. Oke, kiri nih. Kemudian Y-nya positif, kanan. Atas. Oh, Paham? ya, Bu. Oke. Pokoknya nanti kalau tandanya kurang dari, kok susah ya, ya udah kali min 1 aja ya. Ini ya, kali aja min 1. Kali min 1. Jadinya kan min X, min Y ya. Oh, min X, ya udah kiri. Min Y, bawah. Gitu. Jelas ya? Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Kalau sudah jelas, saya lanjutkan. Kenan sudah jelas? Bu. Oke, Rafa, sudah jelas? Oke, Jelas, Bu. Agnes, Jelas, Bu. Wiwis? Jelas, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya, kalau sudah jelas. Nah, nanti soal yang lainnya dicoba ya. Coba dikerjakan. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Yang ini tadi kan belum. Nah, Bu, nanti kalau gambarnya sudah ada, menentukan sistem pertidaksamaannya gimana? Di sini ada contohnya nggak ya? Cari contohnya dulu deh. Ini, oh nggak ada. Saya nggak ngasih contoh ternyata. Oke lah. Nah, caranya adalah gini. Pakai soal aja ya. Nih. Mau yang mana nih? Ada 4 nih. Mau yang mana? Jose? Kamu pilih soal yang mana? Lagi ke toilet ya, Jose? Kamu ke toilet nggak? Jose. Egi, kamu ke toilet? Enggak. Oh, putus-putus. Oke. Kayak robot. Iya, udah. Layarnya kelihatan dari tempatmu? Egi. Oke, ya udah. Kamu kayak robot. Tia aja deh, Tia. Kamu mau pilih soal yang mana nih? A, B, C, D. Yang C aja, Bu. Yang C, oke. Nah, yang ini ya. Kita disuruh menentukan sistem pertidaksamaannya gimana nih? Nah, caranya adalah gini. Rumus dasar menentukan sistem menentukan persamaan itu adalah rumusnya itu adalah waktu SMP ya, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 ya, min X1 per X2 min X1. Nah, ini rumus dasarnya. Ini rumus dasar yang akan kalian gunakan menentukan persamaan ya, persamaan linier. Atau kalian gunakan yang Y min Y1 sama dengan M. Ini juga boleh nih, min X1. Nah, X1, Y1-nya titik yang mana? Terserah. Kan ada 2 titik ya, misalnya yang ini nih, garis ini nih. 0,0 sama 2,6. Atau gunakan aja yang Y sama dengan MX plus C ya. Nah, ada 3 rumus nih, terserah kalian mau pakai yang mana. Begitu caranya. Nah, kalau yang pakai M ini, kalian harus menentukan gradiennya dulu ya. Nah, gradien itu apa? Kalau hanya diketahui 2 titik, M itu M 2 titik misalnya, ini sebentar.
Misalnya di sini MAB ya, titik A ke titik B. Nah, saya tuliskan MAB deh. Nah, rumusnya adalah sama dengan, rumusnya apa? Kalau gradien. Y dulu ya, konsepnya. Y apa X dulu? Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Benar nggak nih? Coba deh. Nah, coba kita cari gradiennya nih. 6 dikurangi 1. Jadi gradiennya kalau kalian mau pakai yang ini ya. Nih, yang garis yang ini dulu deh. Ini kita tetapkan sebagai garis 1 nih. Ini jadi garis 2, ini garis 3, ini garis 4 ya. Nah, ada 4 garis nih. Nah, berarti nanti ada 4 persamaan ya. Nah, ini kita membuat persamaan yang pertama dulu nih, gambar gradien kita tetapkan dulu gradiennya kalau kalian mau pakai yang ini, yang Y sama dengan MX plus C. Nah, berarti 6 dikurangi 0 dibagi 2 dikurangi 0 ya. Nah, sama dengan 3 ya. Nah, sama dengan 3. Gradiennya 3. Nah, kemudian kita tentukan C-nya nih. Caranya gimana? Substitusi aja 0 per 0, 0,0-nya ke X dan Y-nya ya. Jadi 0, sebentar. Saya tulis dulu. Y sama dengan 3X. Karena M-nya udah ketemu 3 kan? Plus C. Nah, sekarang kita mau cari C-nya. Substitusi salah satu titik. Mau pakai 0,0 atau 2,6 boleh gitu ya. Kalau pakai 0,0 berarti 0 sama dengan 0 kali 3 ya. 3 kali 0 ditambah C. Oh, C-nya 3, C-nya 0 nih. Nah, dari sini dapat C-nya 0. Kalau udah dapat C-nya 0, ya udah persamaan yang pertama itu adalah Y sama dengan 3X. 3X. Nah, kemudian yang diarsir daerah penyelesaiannya adalah sebelah mana nih, Tia? Daerah penyelesaiannya DP ada di kanan ya? Bawah. Kanan bawah. Nah, karena kanan bawah, maka pertidaksamaannya adalah jadinya adalah Y lebih kecil apa lebih besar jadinya, Tia? Bawah, berarti Y-nya harus min. Y-nya harus min, tapi di sini kan nggak min Y-nya nih. Berarti dia kurang dari atau lebih dari? Lebih dari. Kurang dari dong. Ya, gitu caranya. Oke. Kalau bingung, ini dijadikan kayak gini dulu aja nih. Min 3X, pindah ruas ya. Plus Y sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Nah, perhatikan sekarang. Yang dimaui DP-nya adalah sebelah kanan bawah. Kok kanan? Lah ini min 3. Berarti kurang dari jadinya. Begitu ya caranya ya. Oke. Oke. Dapat 1 nih. Ini persamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang pertama. Karena sistem berarti minimal ada 2 pertidaksamaan gitu ya. Yang kedua, persamaan yang kedua yang ini nih. 0,0 sama 7,3 ya. Saya tulis di mana nih tempatnya? Habis ke sini aja, ke sono. Nah, dia lewat 0,0 sama 7,3 ya, sama 7,3. Nah, kalau ada 0,0 tentukan M-nya aja lebih gampang ya, M-nya dulu. Atau pakai ini juga boleh nih. Caranya kalau pakai ini coba kita pakai cara yang berbeda-beda ya supaya kalian paham semuanya. Yang kalian anggap sebagai X1 Y1 terserah mau 0,0 atau yang 7,3 bebas ya. Nggak ada yang jadi patokan. Hasilnya pasti akan sama semua. Berarti jadinya Y kalau saya pakai 0,0 yang 1 berarti min 0 ya, min 0
Kemudian 3 min 0. Sama dengan X min X1. Sorry. 0 juga ya, benar ya? Iya. Saya pikir saya keliru deh. Ini 7 min 0 ya. Nah, berarti ini kali silang ya. Jadi 7Y sama dengan 3X. Nah, ini terserah mau yang pindah ke 3X mau pindah ke kiri atau yang 7Y pindah ke kanan sama aja. Nah, ini 7Y yang saya pindah nih. Jadi 3X min 7Y. Nah, bebas ya. Yang penting kalian bisa mengikuti nanti DP-nya itu yang sebelah mana, kiri kanan bawahnya itu bisa. Nah, kemudian DP-nya adalah daerah penyelesaiannya itu adalah sebelah mananya garis? Garis 2. Nih, garis 2. Yang hitam di blok itu adalah yang sebelah kiri ya. Kiri atas. Kiri atas. Saya ketik aja. Kiri atas. Nah, karena kiri atas berarti tanda pertidaksamaannya kurang dari atau lebih dari? Marsha. Lebih dari atau kurang dari jadinya? Jadi kurang dari. Kurang dari. Oke, karena 3X itu positif. Kalau lebih dari harusnya kanan. Nah, karena kiri berarti 3X min 7Y kurang dari 0. Oke, dapat 2 nih. Ini yang kedua. Oke. Sekarang yang selanjutnya, yang ketiga. Nah, perhatikan nih. Kalau nanti kalian dapat garis yang memotong sumbu X, sumbu Y, maka kalian bisa menggunakan rumus yang waktu SMP kayaknya kalian pernah pakai yang AX plus BY sama dengan A kali C. Supaya nanti, kok A kali C? A kali B maksud saya. Nah, supaya nanti cepat. Nah, A-nya yang mana, Bu? A itu justru yang di memotong sumbu Y ini A. Nah, B-nya siapa yang memotong sumbu X? Ini adalah B. Nah, berarti persamaannya adalah A, 5 ya. 5X. Nah, ini yang paling cepat adalah yang garis kalau dia memotong sumbu X, sumbu Y nih. Nah, ini adalah 7Y. Nah, sama dengan ya udah 5 kali 7, 35 ya. Nah, sekarang DP-nya adalah di sebelah mana DP? Sebelah mana garis? Kania. Kok Kania? Priscil mah udah ya. Bentar. Kenan. Kenan, daerah penyelesaiannya garis yang ketiga ini sebelah mananya garis, Kenan? Yang di blok hitam-hitam itu sebelah mananya garis 3 ini, yang ini nih garis 3. Kenan. Arsiranya sebelah mana? Sebelah mananya garis? Sebelah mananya garis, Kenan? Kiri bawah, Bu. Kiri bawah, ya betul. Jangan ragu, Kenan. Kamu kok ragu? Kiri bawah. Ya, karena kiri bawah, maka tanda pertidaksamaannya kemana? Kurang dari atau lebih dari nih? Kenan, yuk. Kurang dari. Kurang dari. Oke, karena kiri ya. Jadi 5X plus 7Y kurang dari.
Nah, kurang dari 35 ya, kok 0. Oke, ini yang ketiga. Pertidaksamaan ketiga. Yang keempat. Nah, satu lagi. Yang keempat ini gimana caranya? Regi. Yang keempat ini persamaannya apa, Regi? Apa? Apa yuk? Dia garisnya miring atau enggak? Enggak, dia datar ya. Nah, sekarang membedakan garis tegak sama garis datar. Itu bagaimana? Kalau garis tegak itu dia berdirinya di X atau di Y? Regi? Di X. Di X, berarti ini pasti X sama dengan 4 yang berdiri tegak seperti ini. Nah, kalau yang datar berarti dia pasti ada di ketinggian Y berapa gitu kan? Nah, ini berarti Y berapa nih? Regi? 1. Nah, ya udah, ini berarti 4 ini Y sama dengan 1 ya. Ya, kemudian DP-nya ada di mana? DP ada di mana? Kalau Y itu pasti antara atas atau bawah. Oke. Yang Yang atas nih. atas, atas. Nah, karena atas berarti tanda pertidaksamaannya menjadi Y Lebih besar. lebih besar dari 1. Oke, ini yang keempat kita udah dapat. Ya udah, berarti tinggal tulis jadi sistem pertidaksamaannya adalah gitu ya. Jadi itu 3 itu sudah bisa dibilang jadi. Jadi yang pertama itu adalah yang mana tadi? Y kurang dari sama dengan 3X, yang kedua adalah mana K2? Kok nggak kelihatan ya matanya? Oh ini 3X min 7Y kurang dari sama dengan 0, terus yang 5X plus 7Y kurang dari sama dengan 35. Terakhir adalah yang Y lebih dari sama dengan 1. Gitu deh. Apakah jelas? Satu soal nih penuh selayar. Apakah jelas? Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang menentukan sistem pertidaksamaan, mumpung masih baru belajar. Ada pertanyaan? Jelas ya, pokoknya program linear itu garisnya cuma ada 4. Tegak itu berarti X sama dengan, horizontal itu berarti Y sama dengan, miring kanan kiri itu tergantung gradiennya nanti. Ya, kalau gradiennya min itu berarti harus seperti ini ya, turun nih. Kalau gradiennya plus berarti dia ke sana gitu. Cirinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti silahkan kalian coba kerjakan ya latihan 1 ini di modul. Ada ininya enggak? Latihan pertemuan di pembelajaran yang pertama ini ya, nomor 1 dan 2 yang belum di ini. Dicoba untuk pertemuan berikutnya, berarti nanti kalau misalnya ada soal yang kalian nggak ngerti, sudah dikerjakan Bu, yang ini udah betul belum? Gitu misalnya. Atau Bu yang ini kok nggak bisa ya? Nggak ketemu ya misalnya. Silakan kalian tanyakan di pertemuan minggu depan ya. Sambil kalian lihat di program linear sesungguhnya itu soal-soal ceritanya gimana sih cara menyelesaikannya gitu sambil dilihat ya. Sambil dibaca-baca, sambil ditonton videonya. Oke, ini sudah dicatat semua. Saya tutup.
share-nya? Sudah? Oke, saya tutup ya. Ini saya tutup.